Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa kita kepada suasana dialog yang jernih, berimbang, dan arif. Kali ini Indonesia berduka kehilangan salah seorang putra terbaiknya, yaitu Profesor Dr. Moeladi SH, seorang akademisi, seorang ahli hukum, mantan menteri, gubernur Lemhanas, dan jabatan-jabatan lain yang penting untuk bangsa dan negara. Maka secara khusus kami akan mengenang Profesor Moeladi yang lahir pada 26 Mei 1943 dan wafat pada 31 Desember 2020. Puluhan tahun mereformasi KUHP oleh Bambang Sadono. Tahun 2019 menjadi tahun yang sibuk bagi Profesor Dr. Moeladi SH sebagai koordinator tim ahli pemerintah dalam perumusan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ia merasa bertanggung jawab ketika banyak kritik, bahkan demo besar-besaran yang menyebabkan pengesahan RUU tersebut ditunda. Mudah-mudahan DPR segera bisa mengesahkan undang-undang yang sudah ditunggu bertahun-tahun ini. Kata guru besar hukum pidana di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang sempat saya wawancarai secara langsung. Bagi Moeladi, RUU KUHP ini sudah yang terbaik dan mampu menggantikan KUHP produk kolonial yang sekarang masih dipakai. Sebenarnya gagasan membuat KUHP yang baru sudah muncul sejak tahun 1963 dengan diselenggarakan seminar nasional di Universitas Diponegoro, Semarang. Para penggagasnya antara lain adalah Profesor Sudarto, Profesor Umar Senoaji, Profesor Ruslan Saleh, dan Profesor Moeladi pada saat itu adalah mahasiswa dari para guru besar tersebut. Sejak awal saya sudah diarahkan Profesor Sudarto untuk fokus di soal KUHP. Bayangkan, ide ini lama sekali yang sudah melewati 7 presiden, kata mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1986 sampai 1991 ini. Sebagai guru besar hukum pidana, Moeladi merasa malu bertahun-tahun mengajarkan produk hukum kolonial. Terlebih usia KUHP bikinan Hindia Belanda ini sudah 101 tahun. Pertama kali diberlakukan pada 1 Januari 1918 untuk wilayah Hindia Belanda. Saat itu hukum Belanda mewarisi hukum Prancis yang menjajah Belanda di era itu. Sekarang di Belanda sudah tidak pakai lagi, sudah banyak berubah, sedangkan kita masih pakai, ujar Moeladi yang pernah menjadi anggota Komnas HAM 1993 sampai 1998 ini. Kelebihan RUU KUHP.
Dari segi kualitas legislasi, bahkan pertanggungjawaban akademisnya, RUU ini menurut Muladi bisa dipertanggungjawabkan. Kemungkinan karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengakibatkan munculnya gelombang demonstrasi menolak RUU ini. Pertanggungjawaban akademis tersebut bisa dilihat pada buku 1 RUU yang berisi filsafat, teori, dan konsep hukum pidana yang sama sekali berbeda dengan yang ada pada KUHP lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kalau ada kontroversi itu karena materi perumusan tindak pidana di buku 2 yang memang secara sosial politik bisa diperdebatkan sesuai kepentingan dan aspirasi masing-masing. Dari banyak pasal yang diperdebatkan itu, kalau dijelaskan dengan baik, dikaitkan dengan berbagai teori dan argumentasinya, sebenarnya akan lebih mudah dimengerti masyarakat, kata mantan rektor Universitas Diponegoro tahun 1994 sampai 1998 ini. Kelebihan RUU KUHP sekarang seperti yang dimuat dalam buku 1, filosofi berubah. Hukum pidana yang semula hanya fokus pada perbuatan menjadi hukum pidana yang mempertimbangkan orang, baik pelaku maupun korban. Kriminalisasinya untuk menyatakan perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan sangat hati-hati. Diperketat dan harus jelas ada korbannya. Ketika konsep pidana dirumuskan dengan jelas. Tujuan pidana dirumuskan antara lain mencegah pidana, mencegah konflik, penyelesaian masalah. Kemudian hakikat pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP memiliki pedoman yang berupa 8 pedoman pemidanaan yang memberi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis sehingga mengurangi disparitas pidana atau perbedaan vonis antar hakim yang terlalu jauh. Sedangkan dalam buku 2 dilakukan konsolidasi hukum pidana. Selain RUU KUHP ini memperbarui peraturan yang ada di KUHP lama, juga memasukkan hukum-hukum pidana di luar KUHP. Terutama hukum pidana yang tidak didahului oleh hukum administratif. Contohnya hukum perlindungan anak dan perempuan, kejahatan korporasi, dan sebagainya. Maka wajar bila jumlah pasal di RUU KUHP ini menjadi 726 pasal, sementara KUHP yang berlaku sekarang 589 pasal. Karena itu untuk memahami perubahan yang mendasar, orang harus baca buku 1. Karena itu membongkar KUHP kolonial, mulai dari filosofi, pedoman-pedoman terhadap kriminalisasi, tujuan dan hakikat pidana, buku 1 ini yang melandasi buku 2. Sementara yang banyak diperdebatkan di publik adalah pasal-pasal di buku 2, kata mantan Menteri Kehakiman antara Maret sampai Mei 1998 tersebut. Sosialisasi kurang. Kata kunci keberhasilan perumusan undang-undang menurut Muladi terletak pada sosialisasinya. Bahkan RUU KUHP setelah disahkan diberikan masa tenggang sampai 2 tahun.
Dibutuhkan waktu untuk memahami dan menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang baru tersebut. Memang ada doktrin bahwa semua warga negara dianggap otomatis tahu materi undang-undang setelah secara sah diundangkan. Namun dalam praktek kenyataannya tidak seperti itu. Tetap butuh sosialisasi yang masif agar benar-benar dimengerti, kata mantan sekretaris negara pada masa Presiden Habibie tahun 1998 sampai 1999. Penjelasan mengenai materi undang-undang perlu dilakukan baik oleh pemerintahan maupun DPR. Tim ahli sudah mendampingi pemerintah mendiskusikan RUU KUHP ini dengan DPR sekitar 4 tahun. Seminar yang dilakukan untuk membahas secara ilmiah materi sudah ratusan kali. Maka wajar saja kalau tidak mudah bagi masyarakat awam untuk mengikuti logika undang-undang ini jika tidak disertai penjelasan yang memadai. Bahkan penolakan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari negara luar yang merasa kepentingannya terganggu, kata mantan Gubernur Lemhanas tahun 2005 sampai 2011 ini. Misalnya delik perzinahan yang banyak diperdebatkan. Menurut Muladi, dalam rancangan undang-undang itu hanya dinyatakan sebagai delik aduan. Artinya tidak akan bisa diproses secara hukum jika tidak ada yang mengadu dan dibatasi hanya keluarga yang bersangkutan yang bisa mengadu. Soal penghinaan presiden. Mengenai pasal penghinaan kepala negara yang diprotes karena dianggap menghidupkan kembali pasal otoriter, Muladi menjelaskan bedanya dengan pasal yang sama pada KUHP yang berlaku sekarang. Pasal penghinaan yang dirumuskan sebagai kegiatan yang merendahkan harkat dan martabat presiden yang diambil dari pasal penghinaan raja di negeri Belanda. Pada RUU KUHP dirumuskan sebagai delik material, bukan sekadar delik formal. Artinya penghinaan itu diberi syarat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka tidak sebagai delik yang bisa dipidana. Selain itu, ini juga delik aduan. Hanya presiden sendiri yang bisa mengadu kepada penyidik. Menghina itu sifatnya ofensif, merendahkan, destruktif, dan belum tentu benar. Tujuannya memang merusak martabat, kata ketua tim perumus revisi KUHP tersebut. Banyak hal lain yang bisa dijelaskan, misalnya mengenai hubungan KUHP dengan undang-undang pers, undang-undang narkotika, undang-undang anti korupsi, undang-undang terorisme, dan sebagainya. Secara prinsip, KUHP hanya mengatur pidana yang bersifat umum, sedangkan pidana khusus mengikuti undang-undang yang mengatur secara khusus, bahkan bukan substansi pidananya, tetapi juga soal hukum acaranya. Puluhan tahun, Muladi mengawal reformasi KUHP ini sejak muda. Mulai tahun 1980 itu, ia sudah mulai terlibat. Setelah menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Padjadjaran pada tahun 1984, jadi semakin aktif. Bahkan dari awal, disertasinya sudah diarahkan ke perubahan KUHP. Ketika senior sekaligus mentornya, Profesor Sudarto meninggal tahun 1986 bersama dengan koleganya Barda Nawawi Arif, Muladi meneruskan mengawal upaya pembaharuan KUHP ini. Sampai saat menjadi dekan tahun 1986, kemudian menjadi rektor Undip 1994, bahkan langsung terlibat saat menjadi Menteri Kehakiman tahun 1997. Sebagai ketua tim perumus KUHP yang meneruskan posisi Profesor Sudarto, yang kemudian beralih ke Profesor Ruslan Saleh, kemudian ke Profesor Boy Marjono, kemudian
Muladi menjadi ketua tim RUU KUHP. RUU itu muncul lengkap dan dikirim ke DPR RI pada era Presiden SBY. Ketika menterinya dari Yusril Issa Mahendra sampai Andi Matalata. Tapi macet waktu itu, padahal sebenarnya sudah masuk di prolegnas prioritas. Saat Presiden Jokowi tahun 2015 dikirimkan lagi. Sampai akhir hayatnya, Profesor Muladi masih mengajar hukum pidana di beberapa program pasca sarjana dan menjadi pembimbing calon doktor baik di Universitas Diponegoro maupun di Universitas Semarang. Saya percaya RUU KUHP ini akan segera disahkan DPR, kata Ketua Pembina Yayasan Undip yang menaungi Universitas Semarang ini. Sayang sekali sampai almarhum Profesor Dr. Muladi harus pergi. Undang-undang KUHP yang diperbaiki demi kepentingan nasional belum berhasil disahkan. Selamat jalan, Profesor Muladi. Tugas besarmu sebagian sudah terselesaikan. Tinggal generasi berikutnya yang harus menuntaskan nanti. Terima kasih atas semua kerja keras dan bimbinganmu kepada kami, para penerusmu di bidang hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.